di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional Indonesia sebagai geostrategi Indonesia. Selanjutnya tujuan seperti menegakkan hukum. Komponen ini dibagi menjadi keamanan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muntah Hermawan. Dan yang kedua ada Nur Alif Masitoh. Dan yang terakhir ada Naili Khuriatun Aliyah. Oke teman-temanku, langsung saja kita masuk ke presentasi inti, yaitu latar belakang tentang geostrategis. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik itu di masa lampau maupun masa kini atau masa yang akan datang. Geostrategi ini sangat penting pada dasarnya karena setiap warga itu membutuhkan strategi untuk memanfaatkan wilayah atau memanfaatkan suatu wilayah kekuasaan kedaulatan suatu negara sebagai ruang hidup ketahanan nasional. Dan ruang lingkup ini sendiri telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan amanat kepada kita untuk mewujudkan perlindungan bangsa ini, baik itu kepada siapapun sebagai satu bangsa. Kemudian yang kedua adalah pengertian geostrategi. Untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita, maka setiap negara perlu memiliki pemahaman geopolitik, geopolitik. Dan dalam penerapannya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional, dan hal inilah yang disebut dengan geostrategi atau ketahanan yang bersifat nasional. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan geostrategi di Indonesia ini sangat terkait dengan terbentuknya bangsa ini sendiri atau bangsa Indonesia ini sendiri, yang terbentuk dari berbagai ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, dan serta diambil dari berbagai sejarah, nasib seseorang, dan rasa merdeka atau rasa nasionalisme. Dan terbentuknya negara ini merupakan proses penyatuan monopluralis. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang bernama Nur Alif Masitoh. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Alif Masitoh akan melanjutkan penjelasan dari Mas Muntaha, yaitu mengenai fungsi dan tujuan geostrategi dan komponen strategi Astragatra. Yang pertama, fungsi dari geostrategi. Fungsi geostrategi yaitu sebagai daya tangkal pengarahan bagi pengembangan potensi ketahanan nasional. Maksud dari daya tangkal di sini yaitu untuk menangkal segala macam hambatan, tantangan, dan ancaman terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa. Selanjutnya, tujuan geostrategi. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia seperti menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, serta terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum. Selanjutnya, komponen strategi Astragatra. Komponen strategi Astragatra merupakan kerangka bidang hubungan kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi. Komponen ini dibagi menjadi 2, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, Trigatra. Komponen yang terkandung di dalamnya seperti gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Yang kedua, Pancagatra. Komponen yang terkandung di dalamnya seperti gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Naili. Melanjutkan dari Mbak Alif Masitoh, yaitu tentang konsep dasar geostrategi.
Konsep strategi didasarkan kepada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kedaulatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan baik dari dalam maupun luar negeri. Negara Indonesia dan pembangunan nasional kemungkinan dari gangguan di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, kajian kasus geostrategi. Kajian kasus geostrategi itu dibagi menjadi dua, kajian kasus 1 dan kajian kasus 2. Kajian kasus 1 yaitu praktik penebangan dan perdagangan kayu ilegal di wilayah Kalimantan Selatan belum juga surut. Ini terbukti dari hasil operasi yang dilakukan oleh pihak polisi dengan sandi operasi Hutan Lestari Intan 2 selama 10 hari terakhir menyita kurang lebih dari 2.600 kubik kayu olahan. Sebagian besar kayu itu diduga berasal dari penebangan liar daerah Pegunungan Maratus. Selanjutnya yaitu kajian kasus 2. Produsen makanan olahan PT Indofood Sukses Makmur akan memberhentikan sedikitnya 3.500 karyawan dalam tahun ini untuk efisiensi. Hingga Oktober lalu telah diberhentikan 2.900 karyawan dengan total pesangon 130 miliar. Indofood menargetkan pengurangan dari 50.000 menjadi 46.000 hingga 46.500 orang dalam tahun 2015.